Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Zakian Rejana dengan NIM 240211056. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng anak-anak berjudul Legenda Hantu Sungai Musi. Diawali dengan Dion menghabiskan liburan panjangnya di kampung halaman kakek neneknya di Palembang. Pada suatu sore, ia menikmati udara segar di tepian Sungai Musi bersama sepupu dan teman-teman yang ada di kampung tersebut. Pemandangan sungai sangat tenang dan udaranya sangat sejuk, memberikan Dion ketenangan yang jarang Dion dapatkan di kota asalnya, yaitu Surabaya. Tak terasa mereka larut dalam obrolan ringan mereka hingga hampir larut senja. Saat langit mulai menguning, salah satu anak perempuan mengingatkan bahwa sudah hampir waktunya maghrib. Ia menyebutkan soal kepercayaan setempat tentang kemunculan hantu air saat senja tiba. Anak-anak pun memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya masing-masing, menyudahi pertemuan mereka pada hari itu dengan janji untuk berkumpul lagi besok hari. Dalam perjalanan pulang, Dion masih memikirkan tentang cerita hantu air yang sempat disebut tadi. Ia merasa penasaran dan ingin tahu lebih dalam. Salah satu temannya pun mulai menjelaskan bahwa legenda itu sangat terkenal di kawasan tepi Sungai Musi tersebut. Secara turun-temurun diceritakan oleh warga setempat. Konon dahulu kala berdiri di sebuah kerajaan besar di tepi Sungai Musi. Salah satu pangeran kerajaan tersebut tiba-tiba menderita penyakit aneh pada kulitnya. Kulitnya gatal-gatal, melepuh, memerah, bahkan menimbulkan bau busuk. Para tabib tidak mampu menyembuhkannya. Orang-orang sampai mulai menjauh dan sang pangeran merasa semakin terasing dan putus asa. Hingga pada suatu hari ada seorang tabib yang datang ke istana. Ia memberikan informasi atau memberitahukan kepada sang raja bahwa penyakit pangeran ini adalah kutukan dan hanya bisa sembuh jika dia menikahi perempuan yang terlahir tanpa pusat. Mendengar hal itu, sang raja pun mengutus pasukannya dan para patih untuk mencari perempuan tersebut hingga ke negeri seberang. Setelah berminggu-minggu pencarian, mereka akhirnya mendapatkan seorang putri di negeri tetangga yang memenuhi syarat tersebut. Ia dibawa ke istana dan persiapan pernikahan pun segera dilakukan. Kerajaan pun bersukacita menyambut pernikahan tersebut. Namun sang putri mulai merasakan kejanggalan. Ia tak pernah melihat calon suaminya secara langsung. Bahkan saat upacara pernikahan berlangsung dan pesta pernikahan selesai. Saat malam pertama, sang pangeran akhirnya mendatangi kamar pengantin. Namun wujudnya yang mengerikan dan aromanya yang menyengat membuat putri terkejut dan sedikit kecewa. Bukan sedikit, sangat kecewa. Harapannya untuk menikah dengan sosok yang mulia dan rupawan menjadi kekecewaan yang dalam. Hari-harinya pun dipenuhi tangis dan penyesalan. Pada akhirnya, sang putri memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke Sungai Musi. Sejak hari itu, bau busuk khas tercium di sepanjang sungai. Aromanya seperti aroma
tubuh sang pangeran. Warga percaya aroma itu berasal dari dendam sang putri kepada pangeran atau kerajaan yang tidak kunjung padam, dan mereka menyebutnya sebagai hantu air. Nah, cerita itu membuat kita balik lagi ke si Dion. Cerita itu membuat Dion semakin terkesima. Ia baru menyadari bahwa tempat seindah Sungai Musi pun memiliki kisah kelam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini, penduduk setempat masih memegang kepercayaan bahwa menjelang maghrib tidak boleh ada yang berkeliaran di tepi Sungai Musi. Jika tiba-tiba tercium bau busuk dari air, itu adalah pertanda bahwa hantu air sedang muncul dan mencari mangsa. Dion pun bergidik. Bagaimanapun juga, ia merasa telah menjadi bagian dari tradisi lisan yang hidup di tengah masyarakat Palembang, atau sebuah perpaduan antara budaya, mitos, dan peringatan agar manusia tak melanggar batas yang tidak kasat mata. Segitu saja cerita dari legenda Sungai Musi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.